kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perairan laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Lautan di bumi memiliki luas kira-kira 361 juta kilometer persegi. Jadi lebih dari 70% luas permukaan bumi dengan kedalaman rata-rata 3.730 meter. Ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut dengan oceanografi. Berdasarkan proses terjadinya, laut terbagi menjadi laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Berdasarkan letaknya, laut terbagi menjadi laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Berdasarkan kedalamannya, laut terbagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada zona literal atau pesisir, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Yang kedua ada zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik memiliki ciri-ciri bagian dasar laut sampai kedalaman 200 meter. Sinar matahari masih menembus ke dasar laut. Pada zona ini banyak terdapat binatang dan tumbuhan laut, dan zona ini meliputi landas kontinen Sunda. Yang ketiga ada zona batial atau wilayah laut dalam dengan ciri-ciri kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Sinar matahari sudah tidak tembus sampai ke dasar laut. Yang keempat ada zona abisal atau wilayah sangat dalam dengan ciri-ciri kedalamannya 2000 sampai 5000 meter, tekanan airnya sangat besar, suhu sangat rendah, tidak terdapat tumbuhan laut, binatang laut sangat terbatas. Dan yang terakhir ada zona hadal atau wilayah yang paling dalam, lebih dari 6000 meter. Relief laut. Relief laut terdiri dari paparan benua atau continental shelf, kemudian ada lereng samudra atau continental slope, kemudian ada dasar samudra atau ocean floor, kemudian ada the deep atau cekungan yang sangat dalam seperti lubuk laut, beken atau basin ataupun palung laut. Dan kemudian ada ambang, adalah relief dasar laut berupa pegunungan atau bukit yang memisahkan dua wilayah laut dangkal. Kemudian ada pematang tengah samudra atau mid-oceanic ridge, adalah jalur pegunungan yang bentuknya memanjang di sepanjang zona pemisah dua buah lempeng samudra. Kemudian ada submarine canyon, adalah alur-alur ngarai yang terletak di kawasan paparan benua yang dahulunya diperkirakan merupakan lembah sungai paparan tersebut masih berupa kawasan darat. Kemudian ada gunung laut, adalah gunung yang dasarnya di dasar laut, baik yang puncaknya menjulang di atas permukaan laut ataupun tidak. Kemudian ada guyot, merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam dan bentuk relief yang terakhir adalah atol. Atol adalah pulau karang di laut yang bentuknya menyerupai cincin yang besar. Sekarang kita masuk ke gerakan air laut. Gerakan air laut yang pertama adalah gelombang laut. Gelombang laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya molekul-molekul air laut membentuk puncak dan lembah. Secara umum, gerak gelombang laut terbentuk karena adanya pengaruh angin, terutama berhubungan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada kecepatan angin, kedua lamanya angin bertiup, yang ketiga ada vents, yang keempat ada perbedaan kecepatan air laut dan udara, yang kelima ada kedalaman laut, dan yang terakhir aktivitas endogenik. Gerakan air laut yang kedua adalah arus laut. Arus laut adalah gerakan massa air laut dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Gerakan massa air laut dapat secara mendatar berupa arus permukaan dan arus dasar ataupun secara vertikal dari lapisan bawah ke atas atau sebaliknya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus laut antara lain gerakan angin yang arahnya tetap sepanjang tahun, perbedaan tinggi permukaan air laut, adanya rintangan pulau atau benua,
Perbedaan suhu dan salinitas atau kadar garam air laut. Manfaat laut bagi kehidupan. Yang pertama, di bidang perikanan merupakan salah satu tempat untuk melakukan budidaya perikanan. Kedua, bidang pertanian. Budidaya pertanian contohnya adalah budidaya rumput laut. Yang ketiga, sebagai sumber mineral. Empat, olahraga dan wisata pemandangan laut. Kemudian ada sarana transportasi, pengatur iklim, alat pertahanan dan keamanan, sumber bahan tambang, dan yang terakhir, wahana konservasi alam. Sekarang kita masuk ke pencemaran dan konservasi perairan laut. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasif atau asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Penyebab pencemaran perairan laut yang pertama, pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida, pencemaran akibat proses eutrofikasi, dan pencemaran akibat polusi kebisingan. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air laut. Yang pertama, tidak membuang sampah ke laut, penggunaan pestisida secukupnya, kurangi penggunaan plastik. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, menggunakan pertambangan ramah lingkungan, pendaur ulangan sampah organik, tidak menggunakan deterjen fosfat, dan yang terakhir, penegakan hukum serta pembenahan kebijakan pemerintah. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.